Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayah Kesilia dengan NIM A1D121042 dari kelompok 4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mata Kuliah Matematika Dasar. Dengan anggota kelompok Siti Suadah dengan NIM A1D121036, Nesa Mezila Akrima dengan NIM A1D121040, Sarifah Suci Salsabila dengan NIM A1D121043, Siti Nur Khairiyah dengan NIM A1D121045, dan Gritia Putri Pakpahan dengan NIM A1D121065. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika. Dengan pemateri pertama, saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian geometri. Geometri berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan metro yang berarti mengukur. Dari kata geometri di atas, maka beberapa ahli membuat definisi tentang apa itu geometri. Menurut Novelisa Sondang, geometri menjadi salah satu ilmu matematika yang diterapkan dalam dunia arsitektur. Juga merupakan salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan bentuk, komposisi, dan proporsi. Menurut Muhammad Fahri Aulia, bahwa geometri dalam pengertian dasar adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari pengukuran bumi dan proyeksinya dalam sebuah bidang dua dimensi. Selanjutnya, Alders pada tahun 1961 menyatakan bahwa geometri adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang titik, garis, bidang, dan benda-benda ruang beserta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungannya antara yang satu dengan yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan beberapa definisi, geometri tersebut adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang bentuk, ruang, komposisi beserta sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Sejarah perkembangan geometri. A. Pada masa Babilonia pada tahun 4000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Geometri yang lahir dan berkembang di Babilonia merupakan sebuah hasil dari keinginan dan harapan para pemimpin pemerintahan dan agama pada masa itu. Hal ini dimaksudkan untuk bisa mendirikan berbagai bangunan yang kokoh dan besar, serta harapan bagi para raja agar dapat menguasai tanah untuk kepentingan pendapatan pajak. Teknik-teknik geometri yang berkembang saat itu pada umumnya masih kasar dan bersifat intuitif, akan tetapi cukup akurat dan dapat memenuhi kebutuhan perhitungan berbagai fakta tentang teknik-teknik geometri saat itu. B. Pada masa Mesir tahun 5000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Bangsa Mesir yang mendiami wilayah di sepanjang Sungai Nil yang ternyata sangat subur sehingga pertanian berkembang dengan sangat pesat. Dengan perkembangan pertanian yang pesat tersebut, maka pemerintahan memerlukan cara untuk membagi petakan-petakan sawah dengan adil. Nah, dengan demikian, maka geometri maju di sini karena menyajikan berbagai bentuk poligon yang disesuaikan dengan keadaan wilayah di sepanjang Sungai Nil itu. C. Pada masa Yunani pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Di Yunani, geometri mengalami masa emasnya. Sekitar 2000 tahun yang lalu ditemukan teori yang kita kenal dewasa ini dengan nama teori aksiomatis. Teori berpikir yang mendasarkan diri pada sesuatu yang paling dasar yang sebenarnya kita terima begitu saja. Kebenaran semacam ini kita sebut kebenaran aksioma. Dari sebuah aksioma diturunkan berbagai dalil, baik dalil dasar maupun dalil turunan. Dari era ini kita juga memperoleh warisan buku geometri yang hingga kini belum terbantahkan, yaitu geometri Euclides.
Sejarah matematika pada zaman Jazirah Arab pada tahun 600 sebelum Masehi sampai dengan 1500. Di awal perkembangan Islam, para pemimpin Islam menganjurkan agar menimba ilmu sebanyak mungkin. Kita kenal belajarlah hingga ke negeri Cina. Dalam era itu, Islam menyebar di Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol, Portugal, dan Persia. Para matematikawan Islam menyumbang ilmu pada pengembangan aljabar, astronomi, dan trigonometri. Trigonometri merupakan salah satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah geometri secara aljabar dan kita mengenalnya menjadi geometri analitik. Selanjutnya ada masa India yaitu 1500 sebelum Masehi sampai dengan 200 sebelum Masehi dan Cina 100 Masehi sampai 1400. Di wilayah timur, India dan Cina juga dikenal penyumbang pengetahuan matematika yang handal. Di India, para matematikawan memiliki tugas untuk membuat berbagai bangunan pembakar untuk korban di altar. Saat itulah muncul ahli geometri di India. Tentu, bangunan itu juga dilengkapi dengan atap dan atap juga merupakan bagian tugas matematikawan India. Disinilah berkembang teori-teori geometri seperti cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lain. Perbedaan geometri Euclid dan non-Euclid. Yang pertama A. Geometri Euclid. Geometri Euclid adalah pembelajaran geometri yang didasarkan pada definisi, teorema atau aksioma, titik, garis dan bidang, dan asumsi dari seseorang matematika Yunani 330 sebelum Masehi, yakni Euclid. Buku Euclid yang berjudul Elemen adalah buku pertama yang membahas tentang geometri secara sistematis. Euclid mengemukakan 5 aksioma dan 5 postulat. Aksioma atau berlaku umum yang dikemukakan oleh Euclid ada 5, yaitu 1. Benda-benda yang sama dengan benda yang sama, 1 dengan yang lain juga sama. Yang kedua, jika suatu sama ditambah dengan suatu yang sama, maka jumlahnya sama. Yang ketiga, jika suatu yang sama dikurangi dengan suatu yang sama, sisanya sama. Yang keempat, benda-benda yang berimpit satu sama lain, benda-benda tersebut sama. Yang kelima, seluruhnya lebih besar dari bagiannya. Postulat atau berlaku pada sains tertentu yang dikemukakan Euclid ada 5, yaitu yang pertama, melalui 2 titik sebarang dapat dilakukan garis lurus. Yang kedua, ruas garis dapat diperpanjang secara kontinu menjadi garis lurus. Yang ketiga, melalui sebarang titik dan sebarang jarak dapat dilukis lingkaran. Yang keempat, semua sudut siku-siku sama. Yang kelima, jika suatu garis lurus memotong 2 garis lurus dan membuat sudut-sudut dalam sepihak kurang dari 2 sudut siku-siku, kedua garis itu dapat diperpanjang tak terbatas, akan bertemu di pihak tempat kedua sudut dalam sepihak kurang sudut siku-siku 2. Yang B. Geometri non-Euclid. Geometri non-Euclid timbul muncul karena para ahli matematika berusaha membuktikan kebenaran dari postulat yang kelima dari Euclid dengan mendasarkan keempat postulat sebelumnya. Postulat kelima itu adalah jika suatu garis lurus memotong 2 garis lurus. Baiklah, tokoh matematika yang berperan dalam perkembangan geometri. Yang pertama, Thales dari Miletus. Yang kedua, Pythagoras. Yang ketiga, Socrates. Yang keempat, Euclides. Yang kelima, Archimedes. Yang keenam, Al-Mahani. Yang ketujuh, Tabit Ibnu Qurra. Yang kedelapan, Omar Khayyam. Kesembilan, René Descartes. Ke-10, Pierre de Fermat. Ke-11, Direct Desargues. Ke-12, Lobachevsky. Yang ke-13, Bolyai. Ke-14, Gauss. Dan ke-15, Bernhard Riemann. Selanjutnya, materi matematika pada pendidikan sekolah yang berhubungan dengan geometri.
Yang pertama, tujuan pembelajaran geometri, yaitu agar siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi dan bernalar secara matematika. Selanjutnya, mengembangkan intuisi keuangan, menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen matematika. Nah, kelebihan dari materi matematika pada sekolah dasar yaitu pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang lebih besar untuk dipahami siswa dibandingkan dengan cabang matematika yang lain. Hal ini karena ide-ide geometri sudah dikenal oleh siswa sejak sebelum mereka masuk sekolah, misalnya garis, bidang, dan ruang. Manfaat belajar geometri dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari menyusun diagram adalah 1. Melatih ketekunan dan ketelitian. 2. Merangsang kreativitas. 3. Merangsang kecerdasan. 4. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 5. Geometri sangat berguna dalam bidang arsitektur. Manfaat dalam menyusun bangun datar dan bangun ruang yaitu 1. Mengidentifikasi bangun datar dan bangun ruang menurut sifat, unsur, dan kesebangunannya. 2. Melakukan operasi hitung yang melibatkan keliling, luas, volume, dan satuan pengukuran. 3. Menaksir ukuran dari benda atau bangun geometri. 4. Mengidentifikasi sifat garis dan sudut dalam pemecahan masalah.